Minta permintaan, ayo. Coba mana? Siapa? Siapa? Biar penasaran juga saya ini ya. Iya, ada datanya dari Bible Anda sendiri ya, dari kekristenan sendiri, diakui oleh kekristenan sendiri ya. Naik haji, Nabi Musa naik haji, iya ini. Berarti kita mana? Siapa ini? Mana? Coba yang bukan yang Islam, yang Kristen teman-teman, yang Kristen. Coba dibantu naikkan. Siapa? Mana yang Kristen? Kok Islam? Yang Kristen. Apa ini Bang? Minta permintaan. Bang Ardi belum on cam ini. Oh iya, kalau saya on cam nanti. Ini yang Kristen, ini yang Kristen mau naik ini. Yang Kristen dulu. Mana Kristen? Misalkan. Ini Kristen nggak? Ya, agak-agak rusak tapi ini kayaknya. Mencik. Kristen bukan? Kristen ini, ku garansi. Kristen. Ku garansi di Kristen. ini. Baik. Kita open cam dulu ya. Bagi yang belum tahu siapa saya, nama saya adalah Apolak Polak. Iya, pendusta. Bang Nanda ini bukan? Nandar ngawur. Diansyah. Oh, agak mirip Bang. Nih. Sebentar, kita buktikan secara data ya, langsung ya. Naik haji. Teman-teman bisa dicek di Keluaran 5 nomor 1. Saya langsung bacakan di sini di dalam Alkitab Anda sendiri, di kitab Anda sendiri. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Mana Ardiansa naik haji? Sabar. Di sini ada tertulis mengadakan perayaan. Kita cek original teksnya di bawah. Mengadakan perayaan. Ini ya. Mengadakan perayaan, kita cek strong numbernya 2287. Hagak. Oke. Diingat-ingat 2287. Saya minta diingat-ingat, diketik di bawah 2287 biar nggak lupa. Strong numbernya 2287. Diingat-ingat. Oke. Nah, ini diterjemahkan mengadakan perayaan loh. Perayaan apa gitu kan? Perayaan apa? Kok perayaannya kok? Perayaan kok naik haji? Iya, santai, sabar dulu. Dalam TB di sini diartikan mengadakan perayaan, merayakan, mengadakan, rayakan. Nah, pusing. Nomor yang terakhir ada pusing nih. Pusing ini bahasa Melayu. Kalau bahasa Indonesianya apa? Pening. Kok pening? Bahasa Indonesia pusing, pening sama itu. Asal Jawa. Pusing. Tahu nggak pusing? Pusing ini gini loh. Muter-muter ya. Itu ya pusing. Loh enggak, bahasa Melayu ini pusing. Kalau bahasa Indonesia Ya, pusing. Dengerin dulu. Kalau pusing bahasa Indonesia itu artinya sakit kepala. Itu namanya. Santai, sabar, santai dulu. Ya. Santai ya. Pada ganggu. Santai dulu. Hagak nih ya, 2287. Kita cek di biblehub.com ya, punya siapa ini Bible? Coba saya tanya, Bible punya siapa, Edi? Kristen ya Bang. Oke, Bible Hub. Di sini 2287 betul? Hagak betul? Iya. Oke. Hagak 2287. Coba kita cek apa definisinya nih. Verb make pilgrimage, keep a pilgrim feast, Arabiknya apa? Hajj. Betake oneself to or towards an object of reference, make a pilgrimage to, dibaca yang kenceng, to. Kok mecah? Mekah ini bro. Nih aku translate nih. Ini aku translate ya. Nih, betake oneself dan sebenarnya kan. Membawa diri atau terhadap suatu objek penghormatan, melakukan ziarah ke Mekah. Itu kan ziarah Bang, bukan naik haji. Arti pilgrimage, santai ya. Make a pilgrimage to Mekah itu bisa diartikan ziarah, dan ziarah ke Mekah ini adalah perayaan tahunan. Pertanyaan saya, perayaan tahunan apa yang ada di Mekah? Banyak macam di sana Bang. Ini loh. Apa ini?
Haji itu Edi. Haji nih. Haji. Ini tuh Mekah. Pertanyaan saya, ngapain ke Mekah? Saya tanya. Coba. Umatnya Nabi Musa dan Nabi Harun ngapain ke Mekah? Coba kasih tahu saya. di sana bisa berziarah, banyak makam di berziarah sana. Kemana? Berziarah kemana? Iya, berziarah ke tempat nabi-nabi yang di sana kan. Oh, berarti nabi-nabi ada di Mekah. Acep kau Edi. Ini langsung dari biblehub.com dan juga bisa dari Blue Letter Bible. Ya, didukung oleh Blue Letter Bible ya. Ini Blue Letter Bible. Oh, itu Ardiansa, itu bukan data Kristen. Mari kita baca di sini. About Blue Letter Bible, di sini ada Statement of Faith. Statement of Faith, kamu aja yang baca, saya artikan dalam bahasa Indonesia. Silakan kamu baca. Statement of Faith ini apa? Silakan dibaca, bro. Silakan. Pernyataan iman kami. Langsung aja. 1. Kami menegaskan Alkitab sebagai firman Allah yang dipilih kami tanpa salah. Oke, nomor 2, cepetan. Kami menegaskan bahwa pada satu Tuhan yang kekal dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kristen atau Islam ini? Kristen. Kristen, saudara-saudara yang terkasih. Kristen ya? Ini siapa yang nulis ini? Kristen. Iya, maksudnya Blue Letter Bible ini organisasi, bro. ORG ini organisasi, bukan satu orang. Kau ini kok susah kali jelasin. Entah Markus, entah Matius, entah apa. Oke. Gimana ini? Loh, ini keluaran, bro, keluaran. Tahu keluaran nggak? Iya, keluaran dari pasal berapa tadi itu? Keluaran 5. Nih. Aduh, lama. Keluaran 5 nomor 1. Ini mengadakan perayaan ini diartikan oleh LAI sebagai mengadakan perayaan. Nah, pertanyaannya, mengadakan perayaan ini kemana maksudnya? Ternyata maksudnya adalah Hagak. Hagak ini original teks dari Ibraninya Hagak. Nah, ini adalah Semitik, bahasa Semit. Hagak Arabnya adalah haji. Haji, naik haji gitu. Iyalah. Loh, apa terus ini bacanya apa bukan haji? Emang apa bacanya? Bemo rumahnya. Haji ini kok bemo. Tapi kok ada tadi berziarah, Bang? Berziarah katanya. Bahasa Indonesia berziarah. Astagfirullahaladzim. Orang berhaji itu juga berziarah, Ede. Sama kayak umroh itu artinya ziarah atau kunjungan. Arti dari umroh. Ziarah itu bukan berarti mengunjungi kuburan orang mati. Wah, susah kali kau. Lanjut. Mengunjungi itu ziarah juga namanya. Ayo, yang bisa bantah data saya, oke ya, saya kasih waktu teman-teman Kristen yang bisa bantah data saya dengan data, bukan dengan congor. Dengan data, Anda naik, ketika data saya terbantah saya turun. Silakan. Meledak kau Edi. Ngeri saudara, ngeri. Ya, teman-teman yang ada di bawah, Iwan Villa 5.600 yang menonton, minta bantu di tap-tap layar, di share dan di posting ulang. Buat yang belum follow, silakan di follow akun Kata Bible 03, di follow akun Bunda Mila dan Bang Ardiansah teman-teman, Bang Teguh juga. Akun Bunda Mila tolong di follow, tembuskan 2K teman-teman, Masya Allah. Tolong teman-teman dibantu. Mana saudara saya yang Kristen ini nggak nongol dia. Ini ada nih di bawah satu nih yang typing. Kita naikkan satu. Tapi kalau dia bantahnya pakai congor kita turunkan. Bang, abang mau bantah data saya pakai congor atau pakai data? Saya enggak, ini Jack, ada Jack. Saya tanya sekali lagi, Bang Jack mau membantah data saya dengan data atau membantah data saya dengan congor? Ardiansa, itu kamu ngelawak. Dah kau congor. Oke, siapa lagi yang mau bantah data saya dengan data? Coba kasih
angkat tangan, saya Bang Ardi gitu. Coba, saya Ardi gitu. Gak usah pakai Bang lah, kau kan gak suka manggil aku Bang gitu kan. Saya Ardi, coba siapa di bawah? Tapi itu kan di masa Nabi Musa, Bang. Jadi kalau saya kan Nabi Itu di Bibelmu nggak? Kesimpulannya di itu masa Nabi Musa. Kalau Yesus di sudah datang, Bibelmu atau bukan? hukum Taurat, Bang, perjanjian lama ya keluaran. Di ya. Bibelmu atau bukan? PP Ramadan ini Kristen atau Islam? PP Ramadan. Coba ketik di bawah PP Ramadan. Ya itu oten tuh. Oke, kita naikkan. Kita naikkan ya. Saya mau dibantah pakai data ya. Dengan typing aja jangan. Silakan. PP Ramadan mau membantah data saya dengan data atau mau membantah data saya dengan congor? Jawab dulu. Silakan Bang. Keluaran 1 ayat 5 itu kan Mau membantah data saya dengan data Halo. atau mau membantah data saya dengan congor? halo Ya. Saya ulangi pertanyaan saya. halo Mau membantah data saya dengan data atau mau membantah data saya dengan congor? halo Ya dia pura-pura nggak tahu. halo Capek deh. halo Halo. 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 Hoi. Hoi. Halo. 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 Loh. Turun. Makanya kalau naik itu telinga dipasang, jangan ditinggal. Teman-teman di bawah yang wanita, mohon maaf, saya udah punya istri teman-teman. Jadi jangan sukai saya ya. Ada yang iseng. Ya enggak sih, aku cuman pede aja sih. Siapa tahu ada yang suka sama saya. Saya ngasih tahu aja, aku udah punya istri gitu loh. Bang, yang jomblo Bang Teguh, teman-teman. Ada yang Oh iya. Iya. Jadi serius nih, itu serius. Bang Nggak Iqbal, bercanda aku, nggak bercanda. Kalau saya lagi ngebahas soal perkawinan, Bang Teguh kita turunin ya. Iya. Udah pernah Bunda, udah pernah. Udah pernah Bukan ya? belum pernah, udah pernah. Oh udah pernah. Ya nggak apa-apa. Nama saya Ardiansa teman-teman, bukan Fadli. Aduh, Ardi, ARDY, bukan Fadli. Ya Ini kan orang Kristen salam. nggak naik ini orang Kristen ini. Mana ada kawan saya ini? Ada tadi. Coba panggil temanmu ini Bang Edi. Panggil dong. Edi, jangan lupa. Lu katanya kalau aku bisa buktikan lu siul 5 menit. Itu siul lah kau 5 menit. Iya Bang, aku bilang tadi Bang, itu di keluaran itu perjanjian lama. Jadi Abang, Apa itu? perayaan Bang, hari ini tadi, kita belum temenan loh. perayaan tadi kan mengerti. Akun saya yang baru ini Bunda. Oh, ya udah Akun saya saya follow baru. deh. Iya, aku juga Iya. nih. Udah. Baru ini makanya aku minta di follow Bunda. Iya. Ya di follow teman-teman, saling follow. Ayo teman-teman, 300 lagi, 300 followers lagi 300 teman-teman, lagi 5.000. tuh. 300 Ayo lagi. di follow Bunda Mila teman-teman. Bang Ardi di follow, Ya. Bang Teguh di follow teman-teman. Bang Iqbal nih baik. Nanti kalau ada waktu saya dikasih 10 menit buat bagi-bagi khusus untuk netizen. Benar nggak? Iya. Amin. Siap Bunda ya, siap insyaallah. Iya. Ayo. Yang penting tiap bulan gajian ya. Ya. Ya Bu. Kalau saya tiap hari itu. Jadi ini mumpung yang nonton 5.000 lebih, yang misal nggak terima dengan apa yang saya katakan tadi, apa yang saya nyatakan, teman-teman bisa naik ke atas untuk membantah saya supaya puas. Kenapa? Karena kalau kalian nggak puas, nggak bisa bantah saya dan nggak berani naik ke atas, kalian jadi gila di bawah nanti. Kau typing terus. Benar. Nah, daripada typing kau naik ke atas bantah saya. Gitu loh. Ya ada agama saudara kita orang Kristen Katolik yang sering apa ini ya, Tritunggal katanya Katolik. Naik ke atas ya, bantah abang ini ya. Dia pakai dalil ini kan. Dalil Tadi apa? izin. Bunda tadi yang 10 menit maksudnya gimana Bunda? Nanti apa sekarang? Terserah pas udah nggak diskusi aja mungkin ya biasanya gitu. Karena ya kita udah, nggak nanti mau aja. ganggu jalannya diskusi. Betul oke siap Bunda, oke siap. Iya. Apa sih?
Bunda mau bagi-bagi koin. Oh, begitu. Buat yang di bawah ini. Masya Buat yang di Allah. bawah. Ya kan makanya udah teman-teman, follow kita ayo. tuh. Udah Betul. follow, udah. Ya, nanti aja. Tembuskan lagi teman-teman, Udah tembuskan 2K, tembuskan 2.000 follow Bunda Mila. Abis ini Bunda Mila bagi-bagi koin. Ayo cepat. Iya, tapi nanti dulu ya. Aku belum diskusi nih. Ya diskusi dulu lah, makanya aku bilang sama Bang Iqbal, diskusi Iya. dulu, nanti baru kita ini. Saya Lanjut, tenang Bang. aja, saya baru jam 9 pagi ini. Masih 12 jam lagi waktu saya. Loh, berarti sama ya kayak di sini, Bunda? Enak aja loh. Saya 9 pagi. Oh, Pagi. Oh, ini udah aku di malam. Amerika loh ini. Wih. Yang benar. Enggak lah, masa bener sih? Ini siapa tahu. Ke Amerika ya. Naik apa, Bunda? Naik pesawat? Aku nggak berani naik pesawat. Nah, ya naik ini aja kayak orang Vietnam, naik apa? Naik perahu. Ayo, siapa yang minta naik tadi siapa? Yang Kristen ya, yang Kristen siapa? Cyber ini Kristen apa Islam? Coba kita naikkan dulu ya, Cyber TV. Kristen Islam, Bang? Bang Ardi pilih-pilih aja Bang. Aku nggak bisa buka profil mereka soalnya. Bang Ardi udah moderator kan? Iya, siap. Halo, Cyber, Kristen Islam? Kristen bang. Oh, iya. Mau membantah data saya dengan data, atau mau membantah data saya dengan congor, atau menerima data saya? Saya kan baru masuk bang. Coba perlihatkan dulu data abang. Hah? Saya baru masuk bang. Ya udahlah, diskusi apalah, terserah lah, udah Maksudnya ngikut saya aja mau aku lah, lihat dulu kasihan ya data kan. abang. Hah? Maksudnya saya mau lihat dulu data apa yang abang keluarkan. Maksudnya baru Aduh, saya enggak bantu. lah, udah aku mau diskusi apa aja lah, udah malas aku bukain lagi. Udah mau diskusi apa yuk? Ayo, mau diskusi apa? bang? Sebisamu, kau apa yang kau kuasai di Bible, apa? Abangnya tanya aja sama saya. Oh ya udah, aku tanya ya. Ya. Oke. Pada saat Yesus lahir di dunia ini, Yesus sudah menjadi Kristus atau belum? Yesus sudah mau menjadi. Saya ulang pertanyaan saya lagi, saya ulang ya. Saya open cam boleh nggak ini? Boleh nggak? Belum bang, karena saya lagi di kamar bang. Saya yang open cam. Oh bisa. Pada saat Yesus lahir di dunia ini, Yesus sudah menjadi Kristus atau belum pada saat dia lahir? Sudah bang. Hah? Sudah. Sudah. Iya. Sudah bang. Di mana ayatnya? Dia kan di tunggu ya. Hah? Tunggu bang, saya cari bang. Ya, silakan dicari, betul itu, mantap. Ntar ya. Ya silakan. Nah, Ini keren gini dah, diskusi keren ini dah, enak. teman-teman. Ya, keren deh ini, keren dah. Wah, mantap. Euy. Siapa itu? Tapi kok awakmu koyo tirus iki Halo, kan? bang. Jangan pakai bendera Amerika lah. Kasihan Dengar teman bang, kita. suara saya. Ya, silakan. Ya bang, Bible kami ya nggak? Gimana? Sementara pegang Bible kami nggak? Maksudnya bisa buka di Bible kami nggak di ayatnya? Iya, Anda bacakan aja, nggak apa-apa udah. Anda bacakan aja. Udah? Dari ayat itu bisa bang. Apa? Ayatnya apa? Matius. Hah?
Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Oke, saya bacakan ya. Atau ada yang baca? Saya atau Anda? Nih aku bacain ya. Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini? Ya bang. Terus Ya, baca juga ayat 21-nya bang. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkannya umatnya dari dosa mereka. Ini? Ya bang. Oke, berarti kesimpulannya Yesus sudah menjadi Kristus pada saat dia lahir, betul? Ya bang. Karena dia utusan Allah lewat rahimnya Maria. Apa arti Kristus? Penyelamat bang. Wes angel wes. Abang berapa tahun sih jadi Kristen? Wes ngaur wes. Berapa tahun bang jadi Kristen bang? Ada Darni di bawah. Darni bilang yang rapi woi. Kacau ya. Sabar Bu Darni, ini baru 2 tahun jadi hotel. Masih magang dia, masih magang. Si magang Bu Darni. Iya. Darni yang diurapi bilang. Emang menurut abang arti Kristus apa bang? Jangan menurut saya dong, menurut kekristenan sendiri. Ayo silakan. Silakan. Ayo. Ayo silakan. Ngopi. Aduh, ngopi. Salah, Angel. Mau ganti Darni kayak ini. Enggak, jangan Darni, males aku. Halo bang. Ya, halo. Ya. Yang tadi bang, itu utusan Allah dia. Iya lihat utusan Allah bang. Arti Kristus itu yang diurapi, Bang. Sama juga bang. Kan dia diurapi untuk menebus. Oke, berarti Anda sepakat ya arti Kristus itu adalah yang diurapi, sepakat nggak? Ya bisa bang. Oke. Yesus ini Tuhan bukan? Bukan. Tuhan, Bang. Hah? Tuhan. Oh, berarti Yesus Kristus adalah Tuhan Yesus yang diurapi gitu maksudnya? Iya. Oke. Diurapi Allah. Pertanyaan saya, yang diurapi siapa yang mengurapi? Allah bang. Allah ini Tuhan bukan? Dia Allah Bukan. bang. Bukan Tuhan. Hah? Iya. Allah. Tuhan. Iya. Tuhan bukan? Allah bang. Allah. Iya, bukan Tuhan berarti? Bukan. Hah? Bukan bang. Yang bukan Tuhan mengurapi Tuhan. Gitu. Jadi begini bang. Hah? Maksudnya kalau Tuhan Yesus kan Tuhan. Enggak, Allah ini Tuhan. Allah ini siapa sih? Saya tanya, Allah ini siapa? Allah ini Allah ini Bapa bukan? Sebelumnya bang. Bang. Allah ini Bapa bukan? Bapa. Bapa ini Tuhan bukan? Tuhan itu Yesus. Loh, iya Tuhan bukan? Kalau Yesus kan Tuhan. Jadi bukan Allah yang Tuhan. Kalau Bapa Tuhan bukan Bapa? Jadi gini bang. Enggak, saya Menurut tanya, kami- Bapak Tuhan bukan? Enggak, sabar, Bapak Tuhan bukan? Allah bang. Bapak, saya tanya, Bapak Tuhan bukan? Bukan. Baca Matius 11:25, baca. Silakan. Matius 11:25. Wes angel re. Ini bukan baru 2 tahun Bang Arti, baru 4 hari jadi Kristen ini. Halo, Matius berapa bang? 11:25.
Ya ayo Matius 11:25. Satu device dia susah. Yesus bersyukur kepada Bapa, berarti kepada Allah, Bang. Matius 11:25 baca. Iya, sudah, Bang. Isinya apa? Aku tampilin aja lah kalau nggak biar dia baca. Sini. Nggak usah kau keluar-keluar lagi, bro. Gimana, Bang? Matius Daripada kau 11:25 baca. keluar, kau baca di layar aja ya. Karena kau bola-balik keluar, pening aku liatnya. Matius 11:25. Dengerin sini. Nah itu, tuh. Tuh, Siber dibantu Tuh, tuh. Siber. besarin. Lihat sini kau. Lihat sini. Baca tuh. Baca. Pada waktu Baca. itu berkata Yesus, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhan bukan Bapa. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur Bapa Tuhan. Tuhan Padamu, bukan Bapa. Bapa Tuhan. Padamu, Pak. Padamu Ya. Bapa Tuhan. Kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan langit dan bumi di situ? Ngopi lagi dia. Ngopi. Siapa Tuhan langit dan bumi di situ? Allah, Bang. Allah. Mana tertulis Allah? Kan siapa maksudnya, Bang? Tuhan. Itu tertulis siapa itu? Tertulis di situ Matius 11:25. Pak, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan langit dan bumi? Allah, Bang. Hah? Allah. Di mana tertulis Allah? Bapa. Aduh. Orang disuruh baca aja nggak bisa loh. Nonton. Itu Bapa, Bang. Maksudnya diartikan Bapa, bukan Yesus. Kan dia Itu loh berdoa. bacanya apa bacanya itu? Dan berdoa. Bacanya apa bacanya? Aku bersyukur kepadamu Bapa yang punya Tuhan langit dan bumi. Yang punya Tuhan. Jangan kau tambah-tambah. Astagfirullahaladzim. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Ini aja kok ruwet sih. Makanya Anda itu, Anda Bapa itu, kan Allah, Pak. Anda itu bisa masuk neraka gara-gara Anda nggak bisa bahasa Indonesia, bro. Iya, betul. Menurut Abang, Bapa itu siapa? Itu Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi. Kalau menurut Abang, Bapa itu siapa dulu? Loh itu tertulis Tuhan langit dan bumi itu loh. Abang yang salah ini. Loh, itu. Aduh, aku nggak diskusi Itu sama Bapak orang kan blow on. Allah. Udah, aku nggak diskusi sama orang blow on. Kau turun. Enggak, aku nggak mau tambah bodoh aku. Aku udah nurunin level sampai kayak gini. Kau masih aja nggak ngerti. Udah, kau turun lah. Ten. Kapan kau sadar, Ten? Sedih. Next. Yang lain. Dipilih-pilih aja Bang Ardila. Bang Teku aja lah, naikin bang. Aku ikut aja lah. Aku giliran naikin, salah pilih lagi. Botol kali orangnya. Duh lama. Tengah. Ini cuman berapa komalnya? Oh ya, Nggak cukup ini. Nggak cukup. Nggak cukup. Gini aja sih. Tar. Sedi turunin aja, udah nggak ngomong lagi deh. Ya udah, diturun lah.
Jadi mau diturunin. Oh, udah. Iya, turun aja. Udah. Aduh, ya. Oh, jangan biarin aja. Assalamualaikum Bang Adi. Waalaikumsalam. Bang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngobrol sama Bang Ardiat, silakan. Iya, Edi dulu ngobrol sama Bang Ardi. Capek aku udah sama si Edi. Betul, Kelihatan. Yesus utusan, tiba-tiba jadi Tuhan. Itu kan Lanjut. Yesus ketika dia berdoa, dia bilang Bapa yang di surga. Itu benar, dia ada juga yang mengutus dia. Ya. Jadi Terus? Di sini cuman saya Kristen di sini sendiri. Maksudnya gini, ada ke Kristen lain yang lebih lagi. Oh, bentar aku cari di bawah ya. Nanti pikirnya saya mengikuti Paulus. Saya nggak ke Paulus juga larinya. Ini yang mana yang Kristen juga aku nggak tahu nih, Bang Hendra. Halo, selamat malam Bang Hendra. Bang Hendra. Halo. Muter-muter. Oh, muter-muter ya. Biarkan dia muter dulu. Sambil saya cari-cari teman-teman. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, yang mau berdialog atau bertanya saja lah. Kalau Anda setidaknya tidak memiliki kemampuan untuk berdebat, berdiskusi, Anda bertanya. Ngelek aku, Bal. Kau cari dulu, Bal. Ngelek aku. Muter-muter. Sama, aku ngelek dikit ntar. Wait teman-teman, sebentar. Ya, Kristen ketik 3 ya. Kristen ketik 3. Ya, makan 3 bayar 1, silakan. Sebelum orang Kristen naik, Bang, ada lagi pertanyaan saya ini sedikit, Bang ya. Silakan. Ketika orang kita Islam mati, meninggal, dia nggak ada peti ya, dia pakai kain kafan aja ya. Ya. Jadi Iya, betul. dia posisinya, Bang, mereng ke kanan dia, Bang ya. Kenapa pengaruhnya apa pengaruhnya seperti itu ya, Bang ya? Mereng ke kanan. Mayatnya tadi dimasukkan di dalam kuburan, dimiringkan. Iya. Maksudnya tujuannya apa? Kenapa bisa seperti itu, Bang? Ya. Tolong jelaskan, Bang. Siapa mau jawab? Bang Teguh nggak, Bang? Itu bukan miring ke kanan, tapi menghadap ke arah kiblat ya. Perutnya itu. Iya. Jadi ada di dalam hadis Nabi, di dalam hadis apabila kalian meletakkan jenazah di liang lahat, maka letakkanlah di atas sisi kanan dan menghadap ke kiblat. Nah, itu hadisnya, diperintah dari Nabi. Aku udah ini, Bal, bentar. Bentar ya. Aduh. Dia tangan kanannya ke bawah, dia miring ya kan? Iya. Dia terus dia harus dibuka apanya, ujung kepalanya itu ya, ada ditutup tapi dibuka. Kalau nggak dibuka katanya jadi pocong. Begitu dia. Ada siapa bilang itu dari pocong? Ada juga. Nggak usah aneh-aneh, nggak ada itu. Jancok goet. Lagi jancok. Jadi kita menghadap kan, kita pada saat kita dimakamkan kan, itu tangan kita diginikan kayaknya. Jadi kita dihadapkan ke arah kiblat. Jadi seolah-olah kita tuh sedang beribadah, masih beribadah. Di situ maknanya. Iya. Gitu dulu Bang Edi. Jadi maksudnya harus dicium tanahnya, Bang. Hidungnya ini ke tanah rapat. Kalau enggak jadi pocong. Kalau enggak dibuka itu katanya kepalanya. Abang dengar dari siapa itu? Kau udah dari mana kau tahu botol? Diikat ini. Diikat kan, harus dibuka katanya. Kau ini dengar dari siapa itu? Aduh, ada-ada aja.
Itu kan saya cuman mau pastikan aja mana yang benar, itu aja Bang. Nggak ada, itu nggak ada hadisnya seperti itu. Kita hanya mengikuti Al-Quran dan hadis. Bagaimana perintah yang disunahkan oleh Nabi, ya seperti itu kita lakukan. Nggak ada juga hadis Nabi mengatakan kalau kayak gitu dia jadi pocong. Oh, ya. Host, boleh saya naik? Mau bertanya, Muslim apa Kristen? Nanya aku naikkan ya, dunia drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Cuman saya mau bertanya, boleh? Tanya apa, Bang? Mengenai terjemahan Al-Quran, Bang. Abang Muslim? Iya, Islam. Cuman gini, saya juga ada... Kenapa terjemahan yang ditanyakan? Iya. Jadi saya kadang suka mampir di komal-komal orang Kristen. Seakan-akan mereka menjadikan itu sebuah penggiringan opini mengenai terjemahan Al-Quran, terutama yang ada tanda kurungnya itu, Bang. Bang, sorry Bang ya, minta maaf. Abang kalau mau belajar itu tanya sama Ustadz aja Bang, kami bukan Ustadz. Maaf. Ya, jadi ini diskusi lintas agama, diskusi lintas iman. Kita tidak ada kewajiban untuk menjawab pertanyaan teman-teman sesama Muslim. Karena takutnya begini Bang, takutnya jikalau ilmu kita belum sampai menjawab abang nanti malah terjadi penyesatan. Jadi abang tanya sama ulama, tanya sama kiai, tanya sama ustadz aja Bang ya. Kalau abang Kristen tak apa-apa, kayak Edi ini kan sesat dia, jadi diluruskan. Iya. Terima kasih Bang Dunia Drama ya, silakan cari guru aja Bang. Kami apologet Bang. Terima kasih Bang, Assalamualaikum. Namanya aja dunia drama, ya banyak kali ini. Teman-teman yang bilang jangan gitu bukan begitu teman-teman. Kita memang bukan ustadz, kita bukan ulama, kita bukan kiai. Bagi yang mau belajar silahkan tanya sama ustadz. Teman-teman harus paham, kami yang ada di atas ini, sekali lagi saya tekankan, kami apologet. Kami bukan ustadz, kami bukan kiai, kami bukan ulama. Itu teman-teman harus ingat ya. Tidak ada kewajiban kami menjawab pertanyaan teman-teman Islam, tidak ada. Karena kita bukan seorang guru maupun pengajar, saudara-saudara. Ya, itu ada. Boleh gini, Bang Iqbal, mungkin kalau ada ustadz siapa yang lagi naik, nah itu mungkin boleh. Nah betul, kalau ada ustadz siapa, betul, siap, betul. Kalau ada soalnya ustadz, kita nggak mau salah, kan kita dosa loh. Iya, kalau salah jawab nanti salah, saudara-saudara, itu yang saya maksudkan. Salah pengertian. Tapi aku paham poin pertanyaannya itu. Jadi dia nanya, di setiap terjemahan Al-Quran itu kan ada kalimat di dalam kurung, ya kan? Nah, kalimat di dalam kurung itu sebenarnya tafsiran ringkas sebenarnya itu. Jadi tidak ada dalam teks Arabnya, kemudian ditambahkan di situ tafsiran ringkas untuk menjelaskan kalimat dari terjemahan itu. Itu sih Bang, sebenarnya. Poinnya aku tahu itu dia. Cuman kalau Muslim yang bertanya, aku tidak mau lebih pinter dari Muslim yang lain. Tapi kalau dari Oten, aku pasti lebih pinter dari Oten yang lain. Pasti, aku juga. Kalau dari Oten, kami jauh di atas rata-rata. Iya. Itu saudara. Jadi kalau Oten, apapun pertanyaanmu Ten, pasti ku jawab, pasti. Oten. Nanti kalau Islam janganlah teman-teman ya, nanti kami salah, takutnya malah jadi dosa teman-teman. Gak berani kita ya, jadi tanyakan pada guru-guru kita. Ada yang memiliki kredibilitas untuk menjawab itu, yang memiliki otoritas, para ulama kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Silahkan tanyakan langsung teman-teman, insyaallah. Siap Bang, sudah, terima kasih katanya. Oh, aku contohkan ya. Tadi abang itu tanya ya. Ada di dalam surat Quran, surat apa ya contohnya ya? Surat Al-Fatihah, Quran online. Nah ini kayak gini nih kan maksudnya tadi kan. Belum ada Oten, cari Oten Bal. Aku nggak bisa buka Bang, nggak bisa aku buka. Nah ini kan kalimat-kalimat yang di dalam kurung ini kan yang dia maksud kan, sama ini. Jadi di dalam bahasa Arabnya memang nggak ada, ya itu nggak ada nih, birab nih. Jadi langsung nih, yaitu jalan orang. Kenapa ini? Habis baterai aku ntar ya. Habis baterai.
Nah, ini tafsiran ringkas namanya, tafsiran ringkas. Jadi disematkan kalimat inti untuk menjelaskan kalimat dari terjemahan ini, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai. Kan jalan di sini kan di dalam kurungan. Kalau tidak dipakai di sini maka kalimatnya nanti rancu. Bukan mereka yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat. Jadi pula juga di sini itu tafsiran ringkas sebenarnya para ulama. Penjelas kalimat dalam bahasa Indonesia ini. Saya tambahin dikit ya, Bang Tengku. Silakan Luna. Jadi kosa bahasa Indonesia itu lebih sedikit dari bahasa Arab. Jadi kalau menjelaskan bahasa Arab itu sebenarnya banyak sekali yang perlu kata-kata dari bahasa Indonesia. Makanya ada tambahan seperti itu. Mungkin begitu ya, Bang Tengku? Iya. Ya, izin bertanya sama Bang Edi bisa nggak, Bang Iqbal, Bang Ardi semuanya? Oh, silakan Bang Jimmy. Yahobu Bang Adi, Bang Edi. Oh ya. Salam ya. Enggak salam, Yahobu itu bukan salam, Yahobu itu salam adab. Jangan salam jawabannya. Nah itu salah lagi gitu. Iya, betul saudara. Kalau Yahobu disampaikan jawabannya Yahobu. Terkecuali kalau saya bilang tadi salam baru jawab salam, itu harus pada koridornya. Gitu dia Bang Edi. Oke. Ya. Tadi kan Bang Edi bertanya kenapa tuh mayit dikafani menghadap kiblat, itu kan sudah ada perintahnya di dalam Al-Quran, ada di hadis. Ya kalau di hadis tadi itu ya sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran, ada dasarnya juga seperti Al-Baqarah ayat 143, 148. Di hadis juga ada, di dalam hadis lebih jelas lagi di dalam hadis. Ya Rasulullah salah satu tujuannya adalah menghormati jenazah, ketaatan kepada Allah, mengikuti sunnah. Ya itu tadi sunnah tadi adalah hadis itu sendiri gitu. Jadi kalau saya mirorin nih, tanya balik, kenapa di dalam ayat di dalam kekristenan meninggal itu harus pakai peti, pakai jas, dirias, dikubur bersama petinya, bahkan dibawakan dibersamakan dengan barang-barang yang ada selama dia hidup gitu. Itu ajaran dapat dari mana? Apakah dalam Bible atau bukan? Kalau dalam Bible pengajaran Yesus di mana datanya? Kira-kira begitu Bang. Kalau di Bible untuk penguburan sih belum ada penjelasan. Karena menguburkan kan sesuatu bisa keahlian atau sesuka seseorang, cuma dia yang terbaik, atau mau buat cas juga bisa, peti juga bisa, nggak pakai peti pun bisa, itu kan pribadi masing-masing. Sok tahu lagi. Jadi mengarang lagi tahu jawabannya. Kamu nggak usah ngarang, coba jawab yang jujur. Pakai peti bisa, nggak pakai peti nggak bisa, tergantung pribadi masing-masing. Kenapa sih selalu suka-suka hati muat? Nggak langsung tinju kok, serius. Karena dia kan gini Bang, ada juga memang ada pendeta juga kan bawanya dari gereja itu, saudara saya meninggal, datanglah dia untuk membawa doa, bawa acara ibadah untuk mendoakan orang yang meninggal tadi. Itu bisa juga bawa ke kuburan, sampai ke di kuburan lah, di nyanyi-nyanyi di situ kan, baca firman di situ, itu bisa. Itu kan hak asasi manusia, itu pribadi sendiri. Oke. Jadi singkatnya Bang Edi, singkatnya itu tidak ada perintah di dalam Bible. Ya, tidak ada perintah dalam Tuhan Abang menyatakan hal demikian, tetapi itu adalah karyanya manusia, idenya manusia untuk menghargai yang orang meninggal. Itu aja simpelnya kan? Iya, itu belum ada Yesus dibilang Yesus begini, harus dikuburkan pakai peti, nggak ada Yesus berkata begitu. Oke. Yesus meninggal itu Bang, itu pakai apa dia Bang? Pakai peti kah? Oh, Yesus tentu orang pakai kayak kafan. Sama nggak dengan Muslim Bang? Iya, ada juga bedanya sih, karena Yesus kan dia nggak mau menghadap kiblat, dia biasa aja dia ke atas.
Enggak, menghadap kiblat itu kan aturan dari sunnah dari Nabi Muhammad. Masa Yesus duluan menunggu matinya dulu menunggu baginda kami Nabi Muhammad? Enggak mungkin dong. Dia punya hukum karena dia punya orang Yahudi. Tetapi yang saya tanyakan, ketika dia meninggal itu dia dikafani atau tidak? Dikafani di dalam gua, ya betul, di dalam gua. Dikafani. Dikasih minyak wangi rempah-rempah enggak? Iya, ada minyak, betul, betul. Oke, biar lebih jelasnya saya kasih rujukan Yohanes 19 ayat nomor 40, Bang. Ya, biar saya bacakan ya. Biar agar bisa masuk di pikiran Abang. Mereka mengambil mayat Yesus, mengkafaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Iya, betul. Adat orang Yahudi. Jadi gini, Bang. Orang Yahudi keturunan Abraham, dari anak Abraham, Adam, itu kalau meninggal itu pakai kain kafan, Bang. Membuktikan, mengkonfirmasikan itu jatuh warisannya itu juga kepada Islam. Ya, pertanyaannya sekarang, kalau itu jatuh kepada Islam, ya, berarti Tuhan yang sama, berarti menjalankan perintah yang sama dari orang yang sama, dari oknum yang sama. Pertanyaannya sekarang, kekristenan mengambil sebuah peti dijadikan itu dasar orang kematian dari mana, Bang? Karena mohon maaf, Bang, satu-satunya pertama pencetus mati dikubur itu di dalam peti dan dibawakan barang-barang kesukaannya itu Firaun, Bang. Itu Firaun. Di zaman Musa itu Firaun. Kenapa itu diwariskan? Itu Firaun itu penyembah dewa itu. Nggak percaya Tuhan. Itu ajaran Firaun. Pagan, Bang. Lalu kenapa diadopsi Kristen? Kalau memang pengikut Kristus, harusnya kalau pengikut Kristus, meninggalnya Yesus, harus juga sama meninggalnya orang-orang Kristen itu harus dikafani. Paling tidak jangan menghadap kiblat, karena tidak pengikut Nabi Muhammad. Paling tidak, ya, dikafani, tidak pakai jas, tidak pakai make up, tidak pakai baju kebaya atau apapun itu. Justru itu mencetuskan bahwa ajaran itu dari penyembah dewa, Firaun. Itu yang pertama kali, Bang, di zaman Nabi. Ayo, Bang, bantah, Bang. Iya, betul. Itu udah saya bilang tadi. Itu tepuk tangan dulu, betul katanya. Udah saya bilang itu memang tergantung diri seseorang. Lah, bagaimana dia melaksanakannya itu. Kalau Yesus dia tidak melarang, dia tidak melarang, jangan pakai peti, tidak ada. Dia bilang begini, kalau tubuh kita ini itu akan binasa, tapi roh itu yang kekal, roh itu yang penting. Iya. Betul, itu aja. Bang Edi, saya tidak membahas roh, Bang. Saya membahas proses menguburkan orang meninggal itu. Sama nggak dengan kehidupan Yesus ketika dia dikuburkan, ketika dia menjadi mayat? Ngaku-ngaku nih dengan mulut kita, saya ini pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus, bahkan ketika Kristus itu sedang minum air, sunnahnya kalau di dalam Islam, cara dia pun harus kita ikuti. Karena kita mengikuti cara-cara hidup Yesus. Ada tuh di lagu kerohanian kita itu. Aku mengikuti cara hidupmu, Tuhan. Iya kan? Nah, tapi apa yang sudah dicontoh dalam penguburan aja tidak mengikuti gitu. Justru mengikuti Firaun, warisan Firaun. Gini, Bang, saya kasih contoh ya. Kita peninggal aja. Kayak saya ini memang, saya ini dalam Kristus. Saya mengikuti sunnah, saya puasa segala macam. Jadi ketika saya meminta ke pihak keluarga, besok saya kalau mati ya jangan pakai peti, pakai kain kafan aja, itu pun bisa. Makanya saya bilang tadi itu permintaan kita sendiri. Ya. Jadi saya tanya, Bang, di Nias sana, Bang, orang kita Kristen, sebutkan satu orang aja orang kita Kristen di Nias, ya, atau keluarga Bang yang mati di kafani lalu tidak pakai peti. Di mana? Siapa namanya? Kan sebutkan satu aja. Belum ada yang minta seperti itu, Bro. Belum ada. Iya, karena keluarga tidak mengizinkan. Karena abang kan meninggal, contoh andainya. Nah, auzubillah min dzalik kan abang meninggal. Mana abang tahu-tahu abang dikuburkan seperti apa? Karena mereka tidak pakai hukum, hanya mereka pakai budaya, adat istiadat, warisan dari nenek moyang.
Yang mana dari nenek moyang warisannya itu adalah dari Fir'aun tadi. Ya. Makanya saya katakan Bang Edi, jangan ibarat katakan menyamakan diri agar tidak kepentol juga. Itu tidak baik, karena saya lihat abang ini menyamakan diri, tapi pada pelaksanaan di daerah kita di sana itu berbeda gitu. Saya orang Nias juga Bang. Saya Nias Tulen Bang. Ibu saya Nias, mama saya Nias, keluarga ada pendeta gitu. Iya, betul. Nah, ini maksudnya gini Bang, kalau itu tidak perlu dibahas, tubuh ini binasa, itu tak perlu dibahas loh. harus Bang, gini Bang, jangankan dulu soal tubuh Bang, ya. Kita mengaku dengan mulut kita mengikuti tentang kehidupan Yesus, cara-cara hidup Yesus. Bahkan ketika dia mati pun kita mengikuti bagaimana Kristus itu mati. Selalu dalam iman Kristen seperti itu. Selalu doktrin pengajaran gereja di depan khotbah, di depan mimbar selalu mengatakan hal demikian. Tetapi di lapangan apa yang sudah diikuti? Berikan contoh satu aja. Yesus tidak makan babi, kita makan babi di sana. Yesus tidak makan anjing, kita makan anjing. Yesus tidak minum darah, kita minum darah. Yesus tidak mabuk-mabukan, minum tua, anggur atau apapun anggurnya sehingga memabukkan, kita minum tua sehingga memabukkan. Ya, Yesus itu berdoa kepada Bapaknya di Taman Getsemani, ya, di keheningan malam, di keheningan subuh dengan bersujud. Kita tidak bersujud, kita jingkar-jingkar, kita nyanyi-nyanyi, Bang. Jadi saya minta satu aja, apa yang kita contoh dari cara hidupnya. Satu Bang, ada Matius 22 ayat berapa bilangnya, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah hukum yang kedua, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku terkasih. Ya. Cara mengasihi Tuhan itu, mengasihi Bapaknya Yesus, mengasihi Tuhannya Yesus itu seperti apa? Caranya adalah mengikuti kehendak Bapaknya. Bapak Edi ini tahu nggak apa kehendak Bapaknya? Di Yohanes 4 nomor 22. Bapak tahu nggak Edi? Kehendak Bapaknya apa coba? Ya, mengikuti perintahnya. Aduh, bukan itu. Salah satu kehendak yang diikuti, yang harus kita ikuti. Makasih Bunda Mila, Masya Allah. Lanjut, Oke Jimen. Salah satu kehendak Bapa Tuhannya Yesus yang kita ikuti adalah di Yohanes 4, 22. Dengarkan baik-baik, Pak Edi. Hai perempuan Samaria, engkau tidak menyembah Bapa di atas gunung dan di Yerusalem. Titik. Saya kasih titik di situ. Makanya sangat saya lucu kalau ada orang Kristen, bahwa dia telah berpulang kepada Yerusalem, di Yerusalem kepada Bapa. Kata Yesus tidak ada Bapa lagi di Yerusalem. Itu bukan kota suci lagi. Itu kata Yesus. Waktu minta air itu kan? Minta air. Iya, dengarkan dulu, dengarkan baik-baik. Di sumur ya. Iya. Sebab keselamatan hanya kepada Bani Israel, bangsa Israel. Ya, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Kami, kata Yesus, kami termasuk Yesus enggak? Iya, betul. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah dalam roh. Disuruh menyembah roh. Roh itu tidak berdaging, Pak Edi. Yesus berdaging. Ya. Ya, roh itu tidak berdarah, Yesus berdarah. Itu kehendak Bapa. Kalau Bapak Edi mengatakan bahwa kasihanilah Tuhan Allahmu dengan cara apa? Mengikuti perintahnya. Berarti Tuhan Pak Edi seharusnya tidak berwujud, berbentuk roh, makhluk halus. Itu poinnya Pak Edi. Menyembah betul dari hati. Segenap hati kita, jangan main-main. Kalau iya Pak Edi, saya tidak membahas segenap hati, separuh, seperempat, sepertiga, tidak. Saya tidak membahas itu. Saya membahas apa itu cara mengasihi Tuhan itu dengan cara apa? Mengikuti perintah Bapa. Mentaati, melaksanakan dengan segenap hati. Ya, sekarang saya tanyakan, ya, kehendak Bapak tadi kan ada di Yohanes 4. Bapak sudah lakukan nggak? Yohanes 4. Apa? Enggak sempat. Di Yohanes 4 Anda bilang. Oh, di Yohanes 4. Kuku pikir enggak sempat. Luar biasa kali waktu Bapak ya. Jadi mulai Bapak bilang di Yohanes. Iya, di Yohanes. Jangan ngantuk lah Pak. Kita sama-sama dari kampung loh, dari Nias ini. Harusnya enak ini pembicaraan kita. Jangan mentang-mentang tidak ada tua di depan kita ngantuk itu.
Iya kan? Biasanya kalau ada tua melek kita. Itu fakta Enggak. itu. Nah. Kalau saya nggak minum tua, Bang. Merokok pun tidak. Nah, Oh, oke. Baguslah kayak gitu, Pak. Nah, kalau demi kesehatan Bapak. kalau saya sudah lahir baru. Oke, jadi Pak, saya tanya, kehendak Bapak tadi untuk menyembah Bapaknya itu, Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus itu dalam bentuk roh yang tidak berwujud, ya, tidak berdarah, tidak berdaging, sudah Bapak lakukan atau tidak? Kepercayaan iman kita itu tidak bisa kita melihat, tapi Saya kita tanya, percaya. Pak Edi, Kita petunjuknya sudah diberikan oleh Yesus. Harus menyembah dalam roh, yaitu menyembah Bapakku. Ya, barukah dikatakan kau itu mengasihi Bapakku, mengasihi Tuhanmu dengan cara mengikuti perintahnya, yaitu salah satu kehendak Bapak yaitu menyembah dalam roh. Pertanyaan saya simpel, Pak. Bapak sudah menyembah dalam roh atau dalam suatu daging? Jawab, itu aja. Tentu kita menyembah dalam roh, kebenaran, betul. Nah, siapa roh itu yang Bapak sembah? Yesus atau Bapak? Roh itu adalah kepercayaan kita antara kita dengan Bapa yang di surga. Enggak, yang saya tanya, roh itu yang dimaksudkan Yesus itu sendiri atau Bapaknya? Bapaknya. Nah, berarti Yesus tidak Bapak Tuhan kan? Yesus adalah utusan dari Bapa. Oh, berarti oke. Berarti baguslah. Selangkah demi dalam suatu kebaikan ya, satu langkah dalam suatu kebenaran. Oke, kalau seperti itu, ada nggak Bapak kan mengikuti perintah Yesus tuh satu poin. Poin kedua, apa itu? Pernah nggak Yesus itu menyampaikan masuklah dalam suatu sekte agama yang bernama Kristen? Ada nggak? Iya, Kristen memang baru-baru ini setelah Yesus naik ke surga baru ada Kristen. Oh, berarti tidak pernah diperintahkan Yesus. Dulu kan datang Yesus ke bait Allah, bait suci. Itu dia datang. Enggak, Pak. Saya tidak membahas itu, Pak. Mau datang dia ke pajak, ke supermarket, ke kedai mana, tidak masalah itu. Yang saya tanya, pernah nggak diperintahkan Yesus selama hidup dia, selama pengajaran dia, ataupun murid-murid 12 murid Yesus itu untuk masuk dalam sekte suatu agama yang disebut dengan Kristen? Enggak pernah. Kenapa Tidak Bapak ada. Kristen, saya tanya? Kenapa Bapak Kristen saya? Kenapa Bapak jadi Kristen sekarang? Saya tanya. Kita kan baru lahir nih, baru dengar, oh ada kabar baik dari sana ditulis ini. Ya kita mengikuti yang benar lah. Iya, yang benar itu mengikuti perintah Yesus. Yesus tidak memerintahkan masuk Kristen. Bapak Kristen. Sekarang saya tanya, kenapa Bapak masih Kristen? Kita anggaplah dari kecil Bapak sudah Kristen karena orang tua mengikuti. Sekarang saya tanya, kenapa masih Kristen? Sekarang sudah Bapak tahu tuh bahwa Yesus tidak memerintahkan. Saya sudah dianugerahkan akal. Berarti kalau saya tidak diperintahkan oleh Yesus karena saya pengikut Kristus, kenapa saya harus Kristen? Iya, betul. Itu agama ini dilambangkan di dunia ini. Kalau kita